Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Eksa. Saham Eksa mau bagi dividen. Nah, banyak sekali yang request sama saya untuk nama itu di review atau dibahas. Oke, di video kali ini saya akan bahas ya teman-temannya. Oke, kalau kita lihat sih tekanan ISG kemarin aja di hari Jumat, itu kuat banget jatuhnya. Tapi Eksa ini enggak sideways dia teman-teman, malah enggak jatuh sama sekali dia. Seperti ya dijagain untuk harganya. Tapi kalau kita lihat untuk volume transaksi itu kecil banget, hanya sekitar 6.000 lot atau dengan transaksi mencapai 3,8 miliar, kecil banget. Itulah ya sahamnya ini sideways dia teman-teman. Kalau kita lihat untuk chartnya nih, wow, kita lihat di sini teman-temannya. Ya begini sih, kadang naik sini balik lagi dia, jatuh balik lagi ya, sideways terus dia. Kalau kita lihat teman-teman, ya sempat kalau kita lihat sih di 6.100 dia. Ya, kalau misalkan dia mau bagi dividen nanti. Nah, ini sebagai contoh ya teman-temannya. Waktu lalu di tahun 2023 dia membagi dividen di sini. Di harga 6.000-an dia teman-temannya, di 6.000. Kita ambil aja untuk high-nya ya 6.625. Terus jatuh dia sekitar 14% dia teman-teman. Pada saat nama itu bagi dividen. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau investasi untuk jangka panjang nggak kasah, buktinya tahun ini balik lagi ke harganya teman-teman. Tahun lalu dapat dividen, tahun ini lanjut lagi, mungkin pergerakannya nggak jauh beda. Seperti ini juga jatuh lagi, tahun depan balik lagi seperti itu. Ya kalau kita untuk investor untuk jangka panjang emang nggak kerasa sama sekali teman-teman. Oke, coba kita lihat selanjutnya teman-teman. Nah ini juga sempat sideways juga dia teman-teman di 5.000-an. Nah ini juga sama dia teman-teman. Kalau kita lihat sih di 7.000-an, terus jatuh juga dia 6% dia. Malahan kalau kita lihat sih dia di berapa ya, anggap saja di 7.000-an, terus malahan balik lagi dia teman-teman ketika dia membagi dividen, nanti jatuh lagi seperti itu. Ya kalau kita lihat sih skenario seperti itu terus dia teman-teman. Tapi kalau tujuan kita untuk jangka panjang, ya memang benar. Tapi kalau kita untuk nama tuh dividen hunter nggak cocok sama sekali. Yang ada nama tuh dana kita tuh ketahan lama. Kalau kita cut loss ya rugi. Kalau kita jual rugi teman-teman itu. Nah jadinya kalau kita lihat untuk saham untuk Eksa ini masih sideways dia teman-teman, masih menunggu itu. Nah oke, coba kita lihat pada saat open aja di 625, yaitu merah dia teman-teman dari harga 6.650. Itu juga termasuk high-nya. Sempat loh di 6.600 tapi naik lagi dan ditutup di kuning, dia gak ada perubahan sama sekali untuk harganya. Lalu kalau kita lihat untuk bid opennya biasa saja sih teman-teman. Oke, untuk bakal samalnya pasti nggak tahu menarik sih. Malahan menariknya itu adalah palaan bursa XL, XC. Asing ada nggak? Nah, asing ada masuk sedikit sih. Malahan kalau kita sih kuat A ini jualan dia teman-teman. Coba kita tarik data dalam 1 bulan. Nah ini dia. Kalau kita lihat ya asing banyak kuat teman-teman untuk saham Eksa ini itu. Dan kalau kita ambil data, ternyata ya paling banyak pegang tuh pahlawan bursa si XL ini. Si XL ini yang ini jadi bandalnya itu. Ya, kalau menurut saya sih kalau untuk jangka panjang sih oke aja. Tapi untuk jangka pendek atau menengah itu belum cocok teman-teman. Pastinya akan kena banting seperti ini nantinya. Tas. Nah, seperti ini tas bantingannya. Nah, lumayan juga jatuhnya 14%, anggap saja 15% teman-teman. Nah dia harganya gak jauh beda seperti saat ini dia teman-teman, nanti bantingannya juga seperti itu nantinya itu. Oke, coba kita lihat dulu berapa perkiraan nanti untuk bagi dividennya. Kita lihat dulu. Nah tanggal 24 nanti dia akan makan up ya teman-temannya. Nah untuk dapat memegang saham nanti. Nah kita lihat untuk dividennya. Nah di tahun lalu dividennya tuh 768, di tahun 2022 799 teman-teman. Nah gak jauh beda ya, ini lumayan tinggi juga. Nah di tahun 2021 saja sih yang lumayan menurun. Nah coba kita lihat untuk laporan keuangannya. Nah dia dibagi tadi itu 700-an ya teman-temannya. Nah mungkin gak akan beda jauh dia teman-teman, ini 860, antara bisa saja sih 800 dia bagi dividennya teman-teman. Ya kalau misalkan dia bagi dividennya 800, lumayan juga ya teman-temannya.
ya pastinya akan jatuh juga dia teman-teman. Gak jauh beda seperti tahun lalu dia teman-teman. Tahun lalu aja 708. Nah, bisa saja dia bagi nanti seperti ini kalau nggak ada perubahan sama sekali dia teman-teman. Ya semua itu tergantung sama rapat umum pemegang saham dia teman-teman. Kalau misalkan oke, mau bagi berapa, misalkan berapa persen dari labanya, pasti akan lanjut dia teman-teman. Atau malah sebaliknya, itu dia. Nah kalau saya lihat sih dia tuh 1089 dia teman-teman untuk earning year-nya. Tahun lalu sih dividen per saham itu 80%. Nah kita lihat untuk nama tuh EPS-nya. Nah ini dia. Nah kalau misalkan tahun lalu kan 80% dia teman-teman. Nah, apakah tahun ini akan 80%? Kalau 80% ya sekitar 820-an kemungkinan dia bagi dividennya. Jadi kalau misalkan untuk harga saat ini teman-teman, di berapa harganya? 6.650, artinya sekitar kalau 15% nggak sampai, artinya sekitar itulah teman-teman. Kemungkinan sih 13% atau 14%, dia nggak jauh beda teman-teman. Bantingannya juga nggak jauh beda nantinya itu. Jadi kalau untuk jangka panjang oke. Ketika dia jatuh balik lagi seperti tadi teman-teman harganya untuk tahun depannya. Kalau untuk teman-teman beli untuk jangka pendek nggak cocok sama sekali. Lebih baik teman-teman tuh trading cari tempat saham lain aja daripada teman-teman tuh kena jatuh di geprek itu. Pastinya dividen top teman. Kalau ngambil dividen namanya tuh Hunter nggak cocok sama sekali itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham XA ini. Ya kemungkinan besar sih antara 400-an, 420 atau berapa teman-teman dia bagi dividennya untuk saham XA ini. Nah kalau teman-teman untuk jangka panjang masih oke. Kalau jangka pendek nggak cocok menurut saya teman-teman. Yang ada teman-teman tuh dan teman-teman tuh ketahan. Kalau misalkan teman-teman mau trading, ya pastinya akan lama itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.